Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kamila. Kembali lagi bersama saya Kamila Alkansa. Inilah Jakarta. Inilah Indonesia yang kaya akan budaya, yang mempunyai ciri khas makanan daerah dari Sabang sampai Merauke. Inilah Indonesia yang membedakan dari negara-negara yang lain yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain. Seringkali kita mendengar dan melihat bahwa Malaysia suka mengklaim budaya dari Indonesia, baik dari makanan seperti tempe, rendang, baik dari budaya seperti kain batik, reok Ponorogo, dan terbaru, Malaysia menyanyikan lagu Rasa Sayangi dan Si Paku Gelang yang dinyanyikan oleh sekelompok anak-anak Malaysia tanpa menyebutkan asalnya dari negara mana. Jangan sampai Malaysia malu kembali karena telah mengklaim musik tradisional angklung sebagai musik tradisional Melayu British, dan telah dibuktikan kepada dunia ribuan anak Indonesia membawakan musik angklung secara bersamaan. Dan terbaru, Malaysia sangat sedih sekali karena telah kehilangan nama Nusantara. Tidak heran karena sebelumnya kaum Melayu Kasino merasa memiliki Nusantara. Bahkan mereka menyebut Melayu Nusantara, hanya saja halusinasi negara Melayu tersebut terusik dengan nama ibu kota baru yang namanya Nusantara, yang terletak di Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Baik Indonesia maupun Malaysia memiliki hubungan bilateral yang sangat baik. Indonesia dan negara-negara lain pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan di Indonesia yaitu memiliki keanekaragaman budaya, suku, ras, dan agama. Dan Indonesia memiliki alam yang begitu indah, yang sering sekali menarik perhatian negara lain untuk datang ke Indonesia. Begitupun dengan Malaysia, pasti memiliki kelebihan dari berbagai bidang dan berbagai aspek, terutama memiliki tenaga kesehatan yang sangat diakui dan sangat baik, bahkan lebih baik di atas Indonesia. Jangan bilang Indonesia itu SDM-nya rendah, yang tak patut dibanggakan. Jika melihat Indonesia dari sisi buruknya saja, maka yang kalian dapat hanya sisi buruknya saja. Kalau melihat Indonesia hanya dari segi kampung kumuhnya saja, ya itulah yang kalian dapat dan lihat di Indonesia. Seakan negara Indonesia itu kumuh, padahal itu hanya segelintir di perkampungan padat penduduk di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Tetapi aku sedikit aneh, seakan-akan hanya di Indonesia saja yang banyak penduduk miskin dan perkampungan kumuh padat penduduk. Di negara besar lainnya pun pasti ada hal yang serupa, tanpa terkecuali Malaysia itu sendiri, hanya saja tidak diekspos secara umum dan terang-terangan. Untuk menjadikan Indonesia emas, pastilah butuh perjuangan yang tidak mudah dari pemimpin Indonesia. Yang notabene negara Indonesia adalah negara yang luas, yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Semoga saja perjuangan para pemimpin Indonesia untuk menjadikan Indonesia emas segera terwujud. Aku ingin memperkenalkan tempat pariwisata gratis yang berada di Kota Tua Jakarta. Tempat ini banyak menyimpan sejarah, terutama bangunannya. Bangunan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda.
Bangunannya pun tetap dilestarikan sampai sekarang sebagai cagar budaya. Di sini juga ada beberapa museum seperti Museum Wayang, Museum Keramik, Museum Bank Mandiri, dan yang sangat informatif sekali yaitu Museum Fathahillah. Museum ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya kota Jakarta. Untuk informasi tentang Museum Fathahillah ada di video aku sebelumnya. Tentang sejarah kota Jakarta, semuanya sudah aku jelaskan di video aku tentang Museum Fathahillah. Boleh ditonton ya, sahabat Kamila. Terima kasih. Masyarakat Jakarta dan sekitarnya antusias sekali kalau ke sini, kalau liburan di Kota Tua, karena di sini banyak tersedia seperti sepeda-sepeda ontel, terus kita bisa foto-foto bersama none-none Belanda. Ya memang berbayar kalau misalnya kita sewa sepeda ontelnya. Seperti kurang lebihnya sekitar 10.000 ya sahabat Kamila. Dan kita foto dengan none Belanda juga seikhlasnya, bayarnya berapa. Bukan saja warga Jakarta dan sekitarnya yang datang wisata ke Kota Tua ini, tetapi warga negara asing juga banyak yang datang kemari. Mereka ingin tahu sejarah tentang Indonesia, terutama berdirinya ibu kota Jakarta.